Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apakah teman-teman pernah melakukan kegiatan mengamati suatu objek seperti di pantai, museum, dan juga di lingkungan sekitar? Jika iya, berarti teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan observasi. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi, tujuan, ciri-ciri, dan juga cara menyimpulkan isi teks. Apa itu teks laporan hasil observasi? Kata observasi berasal dari bahasa Latin, artinya melihat atau mengamati. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya pengamatan secara terurut. Apa saja tujuan dari teks laporan hasil observasi? Yaitu untuk mendapatkan informasi, penjelasan, serta menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu disusun secara sistematis. Artinya, teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ciri yang kedua yaitu penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Artinya, teks menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar nyata atau sesuai fakta dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Ciri yang ketiga yaitu berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Nah, biasanya objek yang dibahas juga beraneka ragam loh, seperti manusia, hewan, tumbuhan, sosial, budaya, dan lain-lain. Ciri yang keempat yaitu terdapat perincian bagian suatu objek. Nah, ciri-ciri objek tentunya dimuat dalam teks laporan hasil observasi. Misalnya hewan kucing yang memiliki bulu, ekor, dan berkaki 4. Ciri yang kelima yaitu teks disusun dengan bahasa yang baku dan jelas. Harus ditulis dengan bahasa yang baku karena teks laporan hasil observasi termasuk tulisan ilmiah agar para pembaca dapat memahami dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira bagaimana caranya ya? Hal yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, membaca dengan cermat teks laporan hasil observasi tersebut. Kemudian memperhatikan gagasan utama. Gagasan utama adalah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Cara menentukan gagasan utama adalah dengan mencari kata kunci pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, tengah, akhir, maupun campuran. Sebuah paragraf tentu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama. Ini dia contoh kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf. Contoh kalimat utama yang di bold hitam. Dan contoh kalimat penjelas adalah teks selanjutnya. Nah, materi kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Tetap semangat belajar ya teman-teman.
Sampai jumpa.